For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Kebaikan-Mu Tuhan mengalir dalamku. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah di hidupku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, naikkan sama-sama pujian, katakan. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness once again. Whoa! All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
of God. Amen. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Baik Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pada minggu ketiga atau dalam kaitan dengan masa penantian Advent. Masa penantian Tuhan, kita menantikan Tuhan. Bukan menantikan Tuhan yang belum datang, tapi menantikan dengan sikap hati, menyambut Dia tiap-tiap saat, termasuk pada masa raya Natal tahun 2022 ini. Berkaitan erat dengan apa yang menjadi pergumulan gembala atau gereja, pendeta jemaat dan majelis. Di antara semua hidangan materi yang disampaikan oleh Tuhan melalui gereja, melalui jemaat, melalui hamba Tuhan kepada jemaat, tema hari ini yaitu tentang joy. Dan saya menambahkan satu kata, great joy. Sukacita melimpah, sukacita penuh. Tapi dalam kaitan dengan Christmas, because there is no joy. No, there is no Christmas. There is no joy, no Christmas. No joy, no Christmas, no joy. Ini tidak mungkin terpisahkan. Bahwa mengalami sukacita itu karena mengalami Christmas. Tanpa mengalami Christmas, impossible mengalami sukacita. Mungkin hanya senang-senang saja atau happy. Kita membaca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu, yaitu di Bethlehem, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy, sukacita besar, sukacita melimpah untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Tadi seluruh bangsa. Kemudian lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebenarnya terjemahan lebih tepat, yang dikenannya, bukan berkenan, dikenannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan pernyataan demikian. Tema khotbah tentang joy. Tema ini saya menyatakan demikian. Karena Yesus Kristus adalah pemberian terbesar dari Allah kepada dunia, kepada manusia, kepada saudara dan saya. Karena dia, Kristus adalah pemberian terbesar. Karena begitu besar kasih Allah. So great, betul-betul besar kasih Allah dan dia memberikan. Maka saya mengatakan demikian. Tidak ada sukacita yang paling besar atau sepenuhnya full, joyful. Joyful. Selain sukacita menerima pemberian itu. Tidak ada sukacita yang terbesar selain menerima pemberian terbesar. Apa pemberian terbesar Allah pada saudara? Suami, istri, kecil. Presiden yang baik, kecil. Apa terbesar? Christ. Allah memberikan Allah. Allah memberikan dirinya. Ini wonderful. Allah memberikan Allah. Bukan memberikan pemberian saja. Gunung, laut, semua hasil bisnis itu pemberian. Tapi pemberian terbesar kalau kita cermati dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Karena itu orang yang tidak menerima Kristus tidak pernah mengalami sukacita.
happy, tapi joy never, never and never. Orang yang menerima Kristus pasti mengalami sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau klarifikasi judul khotbah dulu. Sukacita. Nah, sukacita berbeda dengan berbahagia. Ini cepat-cepat saja ya. Bahagia itu berurusan dengan daging. Saya makan enak tadi pagi, daging. Bukan jahat ya, bagus kok. Tapi itu bahagia. Setiap orang menikah dengan pasangannya, oke, anak lulus, bahagia. Itu semua bahagia. Dapat untung, bisnis dapat untung, itu bahagia. Bukan happy, bukan joy. Berbeda sekali. Nah, dia terbatas dan sangat mungkin dimanipulasi. Happiness itu sangat mungkin dibuat-buat. I'm happy. Sebenarnya hatinya remuk. But I'm happy. Dia lihat anjing bagus. I'm happy. Dia lihat suaminya pulang dari kantor. I'm happy. Itu alamiah. Tapi sukacita berurusan dengan jiwa, batin. My soul. Hati jiwaku tidak terbatas. Walaupun dibatasi oleh pandemic time. Tapi joy cannot be limited, tidak dapat dibatasi dan tidak mungkin dimanipulasi. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bahagia bersyarat. Kalau kamu mau bahagia harus ini, harus itu, harus ini dan itu, syarat. Tetapi sukacita unconditional, tidak bersyarat. Maka dikatakan sekalipun, even though, sekalipun pohon ara tak berbunga, sekalipun masa pandemic time, but joy in my heart, full, penuh joyful. Itulah perbedaan. Dan saya mengatakan bukan merendahkan orang lain, tapi orang yang tidak percaya Yesus tidak pernah mengalami joy. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang ketiga, bahagia bersifat lahiriah atau alamiah. Alamiah, jadi itu normal, boleh saja. Anjing pun bisa happy. Kalau ekornya bergoyang, it's happy. Dia berbahagia. Nah, kalau kita berbahagia hanya sejauh anjing, masa sama anjing dengan saya? Jangan menganjingkan diri sendiri. Kenapa? Hanya mengejar happy. Tapi manusia dengan semua entertainment mengejar happiness. Apa salah? Tidak salah. But ada yang more than happiness, yaitu joy. If you only have happiness, but not, tapi tidak enjoy, tidak experience your joy, maka saya mengatakan, saudara hanya hidup alamiah, hanya hidup natural saja. But kita percaya pada Kristus, kita more than that, lebih dari itu, kita mengalami joy. Joy, joy. Bapak Ibu, kenapa joy juga bersifat spiritual? Tidak ada happy yang sifatnya spiritual, tidak ada. Yang namanya joy itu pasti urusannya dengan Tuhan. Tidak pernah ada happy dengan Tuhan. Baca Alkitab. Terjemahan lain itu salah. Berbahagialah, berbahagialah. Pasal yang kelima. Dalam Matius. Keliru. Harusnya blessed are those. Diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka. Jadi terjemahan yang keliru. Tidak ada kata bahagia dalam urusan dengan Tuhan. Urusan bahagia, urusan dengan anjing, burung yang kita pelihara. Urusan dengan penghasilan. Tapi joy urusan dengan Tuhan. This is very wonderful. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah sayangnya, saya mengatakan banyak orang mengejar happiness pada masa raya Natal. Tetapi tidak mengalami joy. Happy itu ya hura-hura happy. Ya, happy. Ye. Terakhir ye, nyesal. Ye. Tetapi joy. Even though Desember berlalu. But joy never pass away. Tidak pernah berlalu. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, latar belakang sukacita, umat Tuhan mengapa tiba-tiba malaikat Tuhan datang? Umat Tuhan dalam kesukaran besar. Kenapa? Karena penjajahan demi penjajahan dialami oleh umat Tuhan, dijajah oleh bangsa-bangsa Mesir, kemudian Babel, Persia, Yunani, Romawi. Umat Tuhan dari tahun ke tahun dalam penjajahan. Kenapa? Tuhan izinkan. Kenapa? Umat Tuhan nakal. Umat Tuhan berdosa. Maka Tuhan pakai bangsa-bangsa untuk menghukum umat Tuhan yang nakal. Bahkan dosa itu model nakal. Tapi berdosa. Dan mereka dalam sengsara besar. Lalu mereka mendapat berita
akan datang seorang namanya Mesias, Immanuel, membawa damai. Mereka sedang dalam masa penantian, Advent, penantian kedatangan Tuhan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang pembebas, seorang penebus, yaitu Mesias. Sekalipun telah diberitahukan dari tahun ke tahun, abad ke abad, Natal Yesus Kristus mengagetkan dunia. Ya, Natal Yesus Kristus mengagetkan dunia. Kenapa? Karena sekalipun saya beritahukan akan datang seorang Immanuel, juru selamat Yesus Kristus, tapi waktu realisasi kaget semua. Termasuk istana, Herodes pun kaget, umat-umat kaget. Kenapa? Nggak tahu. Bergereja tapi nggak tahu. Beribadah tapi nggak tahu. Mengaku Tuhan tapi nggak tahu Tuhan. Maka kaget. Jangan sampai kita kaget. Ya, apalagi mereka ketakutan. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan. Ayat 9. Ini Natal ini tindakan alam sejarah yang tiba-tiba. Maka itu Natal bukan hasil pokok doa Tuhan umat orang percaya. Natal bukan hasil permintaan orang percaya. Ya, melainkan pemberian Allah kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kabar Natal Yesus Kristus disampaikan oleh para malaikat berarti penting sekali. Sangat penting. Pada waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, kebangkitan Tuhan Yesus pun disampaikan oleh para malaikat. Kelahiran Kristus pun disampaikan oleh para malaikat. Itu mengungkapkan kabar yang paling penting, kabar yang paling sentral, kabar yang pasti, dan kabar yang mutlak, absolute news, absolute good news. Itu satu kabar yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita memperhatikan berita Natal memecahkan kesunyian. Next. Dan keheningan karena keputusasaan umat menantikan Tuhan. Dan di antaranya para gembala yang harinya hidupnya di padang menjaga kawanan domba. Tiba-tiba mereka dikunjungi oleh malaikat tanpa diminta. Kalau orang sekarang berani cari malaikat. Malaikat datanglah, Tuhan datanglah kami mencari engkau. Ini tidak. Tuhan mencari, malaikat datang mencari, menemukan. Dan waktu itu mereka mengalami berita Natal. Kemudian mereka menjadi orang yang sangat sibuk untuk Tuhan. Mereka lalu bercepat-cepat berangkat, ayat 16. Dan mereka mengalami sukacita besar. Nah, bertalian dengan ini ada 6 kebenaran yang saya ingin proklamasikan kepada Bapak Ibu. Kebenaran teologis. Karena ada kan kebenaran sosiologis, kebenaran antropologis. Kan ada toh, ada kebenaran psikologis, antropologis. No, itu kebenaran sains. Tapi ini modern science, yaitu kebenaran teologis. Apa? Kebenaran Allah yang dipahami, dialami, dinikmati, dan diberitakan. Yang saya sebut dengan teologia sukacita. Bukan karena saya dosen teologia, tapi memang ini ciri khas sudah menjadi jiwa saya. Semuanya nggak teologis itu nggak berkenan pada Tuhan. Menikah pun harus teologis. Nyanyi pun harus teologis. Khotbah pun harus teologis. Makan pun harus teologis. Supaya juga enggak kolesterol. Yang kolesterol itu enggak teologis. Sudah tahu-tahu darah tinggi, pesan kambing. Ada 6 hal. Yang pertama, saya enggak mau cari hal. Hanya 6 hal. 1, next. Sukacita besar itu adalah cara pandang orang percaya. Yang berbeda dengan cara pandang dunia. Sukacita bukan happy, ya, itu bukan sukacita. Ya, sukacita itu cara pandang. Mari kita perhatikan. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Nggak menjumpai raja, bukan menjumpai Jokowi. Menjumpai bayi. Bayi apa? Dibungkus. Apa dia penting? Apa penting dia? Lampin lagi. Terapu lagi, dibungkus dengan kain kotor lagi, dan terbaring di palungan. Nggak potensial kan? Siapa mau pilih partai seperti ini? Nggak potensial. Ini menyangkut apa? Mindset. Even though Kristen is palungan, sekalipun orang Kristen berurusan dengan bayi mungil, berurusan dengan kain lampin, berurusan dengan palungan, tetapi dunia bergantung pada kain lampin.
Dunia bergantung pada bayi yang dibungkus oleh kain lampin. This is mindset. Dengan melihat, wow, sukacita. Ini grateful. Bapak Ibu, ini keagungan daripada sukacita. Sukacita itu bukan perasaan semata-mata I'm happy, I'm okay. Melainkan cara pandang, keyakinan, dan pengenalan kepada dia yang kita pandang. Sekalipun dia bayi kecil, bayi mungil, lampin, palungan, tapi dia Allah. Mari kita melihat seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kebahagiaan itu hanya urusan, lihat pembesar, potensi, menguntungkan, baru happy. Saya senang, saya suka karena situasi keadaan, gerejanya bagus. 4 tahun yang lalu saya datang di sini, atau 5 tahun yang lalu kami di sini, berbedalah dengan sekarang ya. Tentu berbeda kemajuan, supaya saya nggak diturunkan dari mimbar. Nah, dan juga kita bisa berkata, Mama sih begitu, Papa sih begitu, kamu juga sih begitu. Kenapa? Karena semua mau happy, bukan joy. Kenapa? Karena menyangkut cara pandang. Cara pandang Kristen tentang kebahagiaan, tentang joy, tentang sukacita, ketenangan, damai. Berbeda dengan cara pandang dunia. Cara pandang dunia depend on situation, condition. Depend on people around us. Ya, depend on atmosfer seperti apa. But joy more than itu. Lebih dari itu. Kenapa dia cara pandang. Sekalipun dia dibungkus kain lampin. Tapi Allah, sekalipun dia bayi, juru selamat. Ini mindset. Bapak Ibu, yang kedua. Sukacita besar itu diberikan secara universal. Tapi dialami secara personal. Diberikan secara universal kepada, mari kita perhatikan. Kabar sukacita itu adalah evangeliosomai dalam bahasa Yunani. Lihat ayat 10. Dari kata evangelion, Injil. Nah, di sini kabar sukacita itu, kabar baik itu kabar sukacita. Tidak pernah ada sukacita tanpa Injil. Bapak Ibu mau mengalami sukacita tanpa Injil impossible. Hanya dengan Injil orang mengalami sukacita. Kalau hanya, ayah saya suka kok, saya suka itu, pura-pura, manipulasi, gampang dimanipulasi. Tapi joy yang sesungguhnya, seperti yang dialami oleh para malaikat, oleh para majus dan juga para gembala. Mereka mengalami joy. Why? Karena mereka menerima Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kabar kesukaan besar itu sifatnya universal untuk semua bangsa. Tapi efektif secara personal. Bagi semua bangsa, ayat 10, telah lahir bagimu. Saya sudah tekankan tadi waktu pembacaan. Semua bangsa, tetapi lahir bagimu. Yesus datang memang untuk semua bangsa. Tapi hanya lahir di hati orang-orang percaya. Dan itulah Christmas sesungguhnya. Bapak Ibu, inilah sukacita sejati. Banyak orang berbahagia merayakan Natal, termasuk orang-orang yang tidak seiman. Mereka ada bisnis juga buat jual pohon Natal, jual semua aksesoris Natal. Mereka untung dan mereka happy. Ya nggak salah, ini normal, ini alamiah saja. Saya nggak anti. Orang merayakan Natal dengan makan, minum, dengan holiday ke tempat-tempat tertentu, nggak salah. Tapi mereka hanya mengalami namanya happy. Yang orang ateis pun mengalami happy. Orang bertuhan, tak bertuhan mengalami happiness. Tapi hanya orang percaya yang mengalami joy. Mengalami sukacita telah lahir bagimu. Yang ketiga, sukacita besar itu karena Allah masuk dalam sejarah dunia. Dan masuk dalam sejarah pribadi saya dan saudara. Wah, ini luar biasa menurut saya. Natal itu tindakan Allah masuk dalam sejarah dunia. Dalam sejarah dunia. Masuk dalam sejarah Eropa, Asia, Indonesia. Masuk dalam sejarah Surabaya. Masuk dalam sejarah keluargaku, keluargamu. Dan masuk dalam sejarah pribadiku. Ini sebenarnya. Kalau hanya Tuhan bagi sejarah bangsa terlalu jauh. Tuhan itu sejarah hidupku juga.
Dan kalau Tuhan bersejarah dalam hidup saudara, maka sejarah Tuhan bagi kita, wow, semuanya indah, semuanya demi kemuliaan Tuhan, dan akhirnya kemuliaan. Tapi kalau kita membuat sejarah sendiri, kita fail, and destruction, and binasa. Bapak Ibu, Natal juga adalah tindakan Allah masuk dalam sejarah pribadi kita, orang percaya. Dan ini tanda bagimu, bagi kamu. Allah memberikan bagimu, tanda bagi kamu. Kenapa spesial, personal? Natal itu memang untuk disampaikan kepada semua orang, tapi dialami oleh pribadi-pribadi yang percaya saja. Bapak Ibu, yang keempat, sukacita besar adalah mengenai keselamatan kekal. Ya, keselamatan. Ini semua mata rantai dari pembahasan sebelumnya. Dalam ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, soter. Keselamatan ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, ini berbicara mengenai keselamatan dan tidak ada yang lebih berarti dari keselamatan. Kalau hanya happy, bahagia, senang, untung, tidak malang, sembuh, mohon maaf, itu di bawah keselamatan semua. Ya. Tapi semua itu, saya bukan anti kesembuhan, anti happiness, anti sukses, enggak, semua oke. Tetapi semua itu di dalam wadah keselamatan. Sebab kalau tidak ada dalam wadah keselamatan, untuk apa hidup memperoleh seluruh dunia ini? Tapi binasa. Untuk apa happiness? Tapi binasa. Untuk apa ganteng, cantik? Untuk apa? Tapi binasa. Untuk apa hidup sejenak? Saya juga merasa makin tua. Sudah mau ke 60 tahun saya. Saya agak kecewa kan cepat tua. Tapi saya terhibur. Kenapa? Masih buat hal yang berarti. Nggak hidup sia-sia kayak anjing. Wah, dirawat, disayang-sayang. Hello Molly, Bimoli, senang-senang anjing sayang. Lalu dia akhirnya gemuk, gendut, besar, disayang-sayang. Nah tua, mati. Jangan jadi manusia seperti itu. Disayang-sayang, happy ya, mati. Lalu binasa. Karena itu, sukacita besar itulah mengenai keselamatan kekal. Bapak Ibu, dan dunia menganggap kesukaan besar next. Apa yang dapat kita miliki, itu menurut dunia. Apa yang kita dapat nikmati, dan apa yang kita bisa duduki. Kekayaan, kesenangan, kehormatan. Itulah yang dikejar dunia. Tapi ketiga hal ini tidak berkaitan dengan joy. Hanya berkaitan dengan happiness. Bapak Ibu. Semua yang dicari orang, termasuk penjahat pun mencari. Termasuk orang durhaka pun mencari ini. Orang penjahat, penipu, perampok. Dan juga oknum-oknum yang koruptor. Mencari apa? Mencari apa yang dapat dimiliki, apa yang dapat dinikmati, apa yang dapat diduduki. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mencari Tuhan. Namun Tuhan memberikan kepada orang percaya lebih dari ini. Yaitu bukan hanya kekayaan, bukan hanya kesenangan, bukan hanya kehormatan, tapi keselamatan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan yang ke next week ya. Agenda Natal Allah menjadi manusia berkenaan dengan penyelamatan, itu agenda utama Natal. Ya. Dan joy itu adalah impact daripada keselamatan. Sayangnya saya mengatakan demikian. Gereja masa kini mengubah Natal hanya menjadi kepedulian sosial. Aksi-aksi bagi hadiah atau membantu panti asuhan. Dan saya bicara demikian agak menangis. Kenapa? Kenapa membantu panti asuhan hanya bulan Desember? Hei, kenapa gereja-gereja buta seperti itu? Ramai dengan activity, tapi anak-anak panti asuhan hanya ajang pamer aksi sosial yang sial. Lebih dari itu, kita tentu peduli juga dengan mereka. Tapi jangan hanya bulan Desember, Januari. Saya berkali-kali berkata, andai kata saya meninggal dan istri saya mau meninggal. Dan saya punya anak, kemudian 3 anak yatim piatu. Dan hanya disayang gereja pada bulan Desember. Celaka! Dan ini aksi tunjuk kali SCTV, RCTI bagi-bagi hadiah. Agak menjijikkan di mata saya. Sayang, gereja mengubahnya menjadi agenda sukses. Yesus dilihat hanya sebagai bos. Sebagai Tuhan yang memberikan, memberkati, membuat sukses, kaya.
tidak sakit dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran setan yang menguasai gereja pada beberapa tahun terakhir ini semakin menjulang tinggi, semakin menonjol. Ingatlah, berita utama itu keselamatan kekal yang hanya disampaikan oleh gereja Tuhan. Sayang, pelayan gereja pun tidak memberitakan itu. Lebih banyak memberitakan mengenai kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan. Itu boleh, tapi minimal 10%. Yang 90% keselamatan. Tapi keselamatan yang saya maksudkan bukan keselamatan surga. Lebih dari itu, keselamatan yang penuh, yang seutuhnya. Saya yakin Bapak sudah alami, sudah tahu hal ini dengan pengajaran-pengajaran gereja. Karena GKT adalah gereja reform. Yang kelima, sukacita besar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini akhirnya makin mengkerucut. Ternyata sukacita itu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sukacita itu bukan hanya berkenaan dengan keselamatan kekal, melainkan juga pengakuan Dia juru selamat, Kristus Tuhan. Pengakuan tidak mungkin terpisah dengan pengenalan. Karena Yesus Kristus yang adalah nabi final, raja dan imam. Dia final pada Dia. Tidak ada nabi, imam dan raja yang menguasai dunia ini selain Kristus. Ini pengenalan gereja. Jadi jangan hanya juru selamat. Melainkan kita harus belajar tentang ketuhanan Kristus. Jangan berarti Yesus juru selamat. Hanya berhenti di Yesus juru selamat. Tapi Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Ketuhanannya. Itulah dari Kejadian sampai Wahyu. Kita melihat, ketuhanan Yesus. From Genesis until Revelation. Book of Revelation. Ketuhanan. Dan itulah saya yakin, orang yang mengalami keselamatan akan bergairah untuk mengenal Dia, ketuhanannya. Ini artinya sukacita. Sukacita diselamatkan, tapi sukacita mengenal Tuhan. Yang terakhir, sukacita besar menyebabkan usaha besar. Impact bagi Tuhan dan sesama. Mari, setelah malaikat Tuhan meninggalkan mereka, para gembala, mereka bersukacita. Lalu apa? Cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf, Tuhan Yesus. Dijumpai, kenapa? Berita yang pasti, berita sukacita yang besar. Dan mereka mengalami sukacita penuh. Dan gak bisa ditahan. Dan itu terekspresi dengan cepat-cepat menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Mereka bersaksi not only cepat-cepat, hurry up. Tapi mereka memberikan testimoni. Bersaksi tentang bayi itu. Mereka mendengar kabar dari malaikat tentang bayi itu. Dan mereka menyampaikan tentang bayi. Menyampaikan kesaksian tentang bayi itu. Inilah gereja yang mengalami sukacita sejati. Tidak akan menunda waktu. Cepat-cepat, hurry up dalam pekerjaan Tuhan. Tidak mempertimbangkan, apakah untung rugi apanya. Tidak, karena apa? Mengalami joyful. Maka dia tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Dan dia tidak akan pernah membuat delay, menunda-nunda. Dia akan cepat-cepat lalu bersaksi. Orang yang menerima Natal adalah orang yang suka bersaksi. Kenapa? Sukacita penuh ini tidak bisa dipendam. Pasti keluar dan bersaksi. Dan Maria not only tell about Jesus to others, but also dia simpan, dia keep dalam hatinya. Menjadi perenungannya juga. Jadi proclaiming the gospel, but also dalam solitude, rethink, dalam solitude, merenungkan, menyimpannya. This is my hartaku. Hartaku yang kusimpan dalam hatiku. Yaitu Kristus lahir bagiku untuk dunia. Dan yang terakhir, para gembala kembali memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah sukacita itu menghasilkan satu gerakan, movement untuk apa? Bangkit bagi Tuhan. Akhirnya saya menutup dengan demikian. Tidak ada sukacita yang lebih besar dalam dunia ini dialami oleh manusia selain menerima juru selamat. Ini bukan isapan jempol.
Ini bukan sekedar pengetahuan. Menerima Yesus Kristus sama dengan memiliki segalanya. Kita perlu renungkan, betul? Dengan saya menerima Kristus, saya memiliki segala-galanya. Enggak perlu lagi yang bertentangan dengan Kristus. Boleh menikah, boleh punya harta, boleh kerja bagus dan maksimal, tapi tidak melebihi Kristus yang kumiliki. Tidak melebihi Kristus yang kumiliki, itu segala-galanya. Sekalipun dalam banyak keterbatasan. Kurang ini, kurang itu. Saya banyak kekurangan. Ya, kami rindu sebenarnya kalau boleh datang ada 10 pemuji. Saya tidak bilang artis, tapi pemuji, gospel singers. I call them gospel singers. Tadi malam dengan Ibu Herlin, saya bilang Ibu Herlin sejak saya SMA saya sudah dengar lagu Jericho. Dan ada Ibu Herlin di Jericho groups itu. Ya, kemudian saya sekolah teologi, saya bersyukur. Saya nak memuji Ibu Helena, tapi saya memuji Tuhan yang memelihara Ibu Helena from that time until now dalam konsistensi memuji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, orang yang menerima Yesus Kristus secara pribadi adalah orang yang mengalami sejarah Tuhan. Jangan hanya sejarah kita, kasihan sekali kita. Sejarah Tuhan. Tuhan bersejarah pada saya. Maka dia akan memimpin sejarah hidup saya sampai pada akhir demi kemuliaannya. Bukan sejarah gagal. Ya. Orang yang menerima Yesus Kristus pasti berhasrat mengenal dia. Ya, mengenal segalanya, memiliki segalanya. Yesus Kristus Tuhan. Kesimpulan, next itu saya tertinggal. Orang Kristen yang masih mengejar, mengusahakan kebahagiaan, lahiriah, daging, sesungguhnya belum mengalami sukacita Natal Yesus Kristus. Boleh holiday ke Singapura, nggak apa-apa. Tapi itu nomor 2. Nomor 1 gereja. Kalau saudara menomor satukan holiday ke Singapura, nomor 2 gereja GKT, mohon maaf, saudara belum mengalami Kristus. Dan itu orang yang menyedihkan. Jangan bilang orang hebat mereka, orang yang menyedihkan. Kenapa? Buta dan bodoh. Mohon maaf Pak Hendra, mungkin tidak usah khotbah undang saya lagi. Saya bukan kasar. Nggak ada kebenarannya, nggak ada yang kata lain, hanya itu. Orang yang mengalami sukacita besar, memiliki semangat dan usaha besar. Untuk apa? Hidup melakukan segala sesuatu yang besar untuk Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. We were the reason that He gave His life. We were the reason that is never enough. To the word that was lost, He gave all He could give to show us the reason to kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan.
yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.